Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12, Desain Naratif, ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, anggota kelompok kami, saya sendiri Nisfia Raisa Arafa dengan NIM 079. Saya Najwa Aulia Alifah dengan NIM C012. Saya Laika Hafiza dengan NIM 076. Saya Syakira Nikma Robina dengan NIM C078. Yang pertama, kita akan mempresentasikan tentang Omah Lowo. Nah, ini ada latar belakang dari Omah Lowo. Penggunaan awalnya tuh digunakan sebagai rumah tinggal dengan ruang private dan fungsi domestik. Terus masa transisinya itu ruang hunian mulai dikosongkan dan dimanfaatkan secara fleksibel tanpa banyak perubahan struktur. Terus sebagai museum, interior digunakan sebagai ruang pamer, sirkulasi pengunjung, dan ruang pendukung edukasi. Terus perubahan utamanya dari fungsi private menjadi publik. Terus karakter ruangnya, pola ruang asli tetap dipertahankan sebagai nilai heritage. Histori naratif dibangun pada tahun 1920 oleh seorang konglomerat Tionghoa bernama Xie Tianho sebagai rumah hunian. Rumah tersebut terbengkalai puluhan tahun. Omah Lowo sempat menjadi basis persembunyian para tentara Indonesia dari serangkaian Belanda dan Inggris. Didatangkan ke salah satu warga lokal, tapi setelah itu terbengkalai sempat menjadi rumah angker. Dijuluki Omah Lowo karena arti dari Omah Lowo adalah kelelawar. Tahun 2016 dibeli oleh Bapak Handianto selaku pemilik PT Batik Keris yang dimana kembali lagi ke tangan keluarga Shi Tianho merupakan cicit dari Putih Shi Tianho yang bernama Ibu Elsa. Pada tahun 2017 mulai direvitalisasi namun hanya mengubah bagian plafon dan menjadi cagar budaya. Nah, selanjutnya itu ada urutan spasial. Yang pertama itu ada coffee shop. Nah, coffee shop ini tuh terletak di bagian depan sebagai ruang pembuka yang hangat dan ramah. Terus itu mengundang pengunjung untuk bersantai sambil menikmati suasana. Yang selanjutnya ada showroom batik keris. Itu ruang eksposisi utama. Ruang ini tuh berfungsi sebagai area pamer dan jual yang mulai membangun identitas budaya serta brand berada pada zona semi publik sebagai ruang transisi dari aktivitas santai menuju apresiasi produk dengan skala ruang yang lebih fokus dan tertata. Nah, selanjutnya ada galeri, titik fokus naratif. Galeri ini tuh berada di bagian tengah sebagai inti bangunan, menjadi ruang yang tenang dan edukatif untuk mengenal sejarah, proses, dan filosofi batik. Dan yang terakhir itu ada taman. Ruang pelepas dan refleksi taman berada di bagian belakang atau samping, menjadi ruang terbuka untuk beristirahat, merenung, atau bersantai setelah menjelajahi bangunan. Dan yang selanjutnya itu ada simbolis dari material tersebut. Yang pertama itu ada kayu ukiran. Nah, kayu ini digunakan sebagai furniture melihat dari gaya rumah Omah Lowo tersebut, yaitu Dutch kolonial. Dipakai untuk kusen, pintu, jendela, dan furniture seperti meja ataupun kursi. Kayu jadi terkenal tahan rayap dan awet. Dan selanjutnya material yang dipakai itu ada tegel. Lantai pada galeri menggunakan tegel dan di bagian dinding dengan memberi nuansa heritage cocok untuk bangunan kolonial. Dan selanjutnya itu ada keramik. Material keramik diletakkan di dinding dan sebagai ornamen dengan keramik lama yang retak ataupun memudar bisa sebagai elemen menampilkan kesan vintage. Terus ini ada simbolis materialnya. Ini ada material rotan, mayoritas digunakan untuk sandaran kursi di area kafe yang tetap memberikan kesan klasik pada desain kursi tersebut. Terus minimalis juga. Terus ada rotan juga memiliki sifat yang tidak kaku dan elastis serta lentur sehingga tetap terasa nyaman apabila sandaran digunakan tanpa bantalan. Terus ada terrazzo. Lantai terrazzo digunakan di lorong area galeri. Terrazzo ini memiliki sifat yang tahan lama. Karena hal tersebut, material ini sangat cocok digunakan pada area dengan pusat aktivitas tinggi serta dapat menyesuaikan suhu ruangan. Terus
Selanjutnya ada gypsum. Gypsum ini digunakan di semua ceiling yang ada pada cafe, store, galeri batik heritage. Material ini dapat dengan mudah dibentuk serta dapat meredam panas dan suara yang baik. Selanjutnya simbolis material, yaitu ada bentuk ruang. Didominasi bentuk persegi dan persegi panjang dengan suasana ruang linier yang teratur. Selanjutnya ada proporsi dan skala. Ruang memanjang dengan langit-langit tinggi memberi kesan luas, formal, dan nyaman bagi pengunjung. Ada elemen arsitektural, yaitu pintu, jendela, dan kolom berbentuk simetris dan vertikal memperkuat karakter kolonial bangunan. Selanjutnya ada elemen interior tambahan, vitrin, panel pamer, dan signe menggunakan bentuk geometris sederhana agar tidak mengganggu arsitektur asli. Selanjutnya ada hubungan bentuk lama dan baru. Bentuk lama dipertahankan sebagai identitas, sementara bentuk baru bersifat minimal dan tidak permanen. Selanjutnya ada makna bentuk. Bentuk yang teratur dan sederhana menciptakan suasana tenang, tertib, dan mendukung fungsi edukatif museum. Nah, selanjutnya tuh ada titik fokus. Nah, galeri ini tuh berada di bagian tengah, bangunan sebagai titik fokus naratif, menjadi ruang inti yang tenang dan edukatif. Nah, di sini pengunjung dapat melihat sejarah, proses, dan filosofi batik dengan lebih mendalam, pencahayaan yang lembut dan tertata menonjolkan karya utama, sementara skala ruang yang lebih fokus menciptakan suasana reflektif dan penuh perhatian. Galeri menjadi klimaks pengalaman ruang, mengadaptasi filosofi omah jero dalam omah lawa tradisional, dan memperkuat pesan budaya yang ingin disampaikan. Yang selanjutnya itu ada metafora dari visualnya. Itu ada pilar tinggi. Nah, pilar ini bergaya klasik, sering digunakan untuk memberi kesan monumental. Secara visual, pilar akan menjadi ikon kekuatan dan otoritas. Dan selanjutnya itu atap yang lebar. Atap yang lebar ini yang menaungi bangunan dapat dibaca sebagai mahkota. Selanjutnya itu ada jendela yang besar. Jendela yang besar ini tuh sangat khas di bangunan kolonial. Bisa dimaknai sebagai mata yang mengintip masa lalu, yang membuka pandangan keluar, tapi juga menyimpan cerita di dalamnya. Dan yang terakhir itu ada material tegel. Lantai tegel berpola geometris atau marmer serta dinding tebal dari batu bata memberi kesan kokoh dan berkelas yang diletakkan pada tembok gedung Omah-Lowo, serta lantai di setiap ruangan terdapat tegel yang bermotif. Dan ini ada transformasi Omah-Lowo dari tahun ke tahun, yang tadinya sebelumnya hanya tempat tinggal huni biasa hingga sekarang menjadi museum. Dan itu salah satu cagar budaya Indonesia. Jadi kita meredesain Garden Omah Lowo ini, di bagian tamannya kita mengalihfungsikan menjadi restoran. Jadi yang selanjutnya ini ada layoutnya, kita membuat ada 4 gazebo, seperti gazebo buat makan, dan ada yang di luarnya juga. Jadi lebih bisa difungsikan lebih bermanfaat. Nah, kita mengalihfungsikan tamannya karena pada saat kita mensurvey Omah-Lowo, tamannya hanya sebagai tamannya itu tidak difungsikan menjadi apa-apa. Jadi kita mempunyai ide gimana kalau misalkan itu menjadi suatu penghasilan juga, itu membuat restoran. Ini merupakan before Rumah Lowo. Ini merupakan versi SketchUp-nya, itu ada gazebo dan ada air mancurnya. Setelah diredesain akan menjadi seperti ini, disekelilingi oleh bunga-bunga, gazebo, dan beberapa kursi di luarnya agar terlihat lebih nyaman untuk para pengunjung. Kita tidak meredesain Omah-Lowo dikarenakan itu merupakan salah satu cagar budaya, dan solusinya lainnya kita mengalihfungsikan taman menjadi restoran. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.